Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Kartono SPD MSI, tutor mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika MPMT 5101, serta Bapak Ibu teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Terbuka. Saya Alfi Anita Rahman di sini akan membawakan diskusi 8 tentang konsep matematika yang dikaji oleh Archimedes. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep matematika yang dibawakan oleh Archimedes, akan saya bahas dulu tentang siapakah Archimedes. Beliau adalah manusia jenius dari zaman kuno. PowerPoint ini sebelumnya saya ambil dari buku atau modul Sejarah dan Filsafat Matematika pada modul 6 dan kegiatan belajar 3. Yang pertama akan saya bahas dulu tentang biografi. Archimedes pada tahun 287 sebelum Masehi sampai dengan 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan dan insinyur Yunani kuno yang lahir di kota Sirakus, Sisilia. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Kehidupan awal Archimedes saat itu bagian dari Magna Graecia. Ayahnya adalah seorang astronom yang bernama Phidias. Untuk pendidikan, Archimedes belajar di Alexandria, Mesir, yang merupakan pusat pembelajaran dan kebudayaan pada saat itu. Beliau belajar matematika, astronomi, dan filsafat. Untuk kontribusi sendiri, Archimedes membuat banyak kontribusi penting dalam matematika maupun fisika, termasuk diantaranya prinsip Archimedes, kalkulus, dan geometri. Sedangkan kematian Archimedes terjadi pada tahun 212 sebelum Masehi selama pengepungan Sirakus oleh pasukan Romawi. Menurut legenda, beliau dibunuh oleh seorang prajurit Romawi ketika sedang memecahkan masalah matematika. Kemudian, apa sih yang diwariskan Archimedes? Archimedes meninggalkan warisan yang besar dalam matematika. Karya-karyanya telah menjadi dasar bagi banyak penemuan dan inovasi dalam berbagai bidang. Beliau dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Konsep matematika oleh Archimedes ada beberapa, di antaranya yaitu yang pertama, mengestimasi nilai pi, penghitung pasir, kuadratur segmen parabolik, serta Apollonius dari Perga, kerucut. Akan saya bahas satu demi satu. Yang pertama tentang mengestimasi nilai pi. Estimasi nilai pi oleh Archimedes adalah salah satu ilmuwan yang pertama yang mengestimasi nilai pi dengan akurat. Ia menggunakan metode eksausi untuk menghitung nilai pi. Archimedes menggunakan metode eksausi dengan cara menghitung luas dan keliling poligon yang ditarik di dalam dan di luar lingkaran. Dengan meningkatkan jumlah sisi poligon, ia dapat memperkirakan nilai pi dengan lebih akurat. Hasil estimasi Archimedes menemukan bahwa nilai pi berada di antara 3/1/7 dan 3/10/71 atau sekitar 3,1408 dan 3,1429. Ini adalah estimasi yang sangat akurat untuk zamannya. Pada modul 6 disebutkan terdapat proposisi 3, diantaranya yang pertama, proposisi 1 menyebutkan bahwa luas sebarang lingkaran sama dengan luas sebuah segitiga siku-siku yang salah satu sisi pembentuk sudut siku-sikunya sama panjang dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan satu sisi lainnya sama panjang dengan keliling lingkaran tersebut.
Proposisi 2 menyebutkan luas dari sebuah lingkaran berbanding kuadrat diameternya adalah sangat mendekati 11:14. Pada modul, teman-teman juga bisa menyimak pada halaman 6.54. Disebutkan buktinya juga dengan keterangan gambar lebih jelas. Kemudian, proposisi ketiga menyebutkan keliling dari sebarang lingkaran melebihi 3 kali panjang diameternya sebesar suatu bagian yang kurang dari 1/7 diameternya, tetapi lebih dari 10/71 diameternya. Konsep matematika selanjutnya adalah penghitung pasir. Penghitung pasir Archimedes adalah pencapaian lainnya dalam bidang penghitungan. Penemuan ini membuat sistem notasi baru untuk melambangkan bilangan-bilangan yang lebih besar dari 100 juta. Saat matematika Yunani belum mampu untuk mengembangkan simbol-simbol apapun untuk hal itu, Archimedes menemukan suatu prosedur untuk menghitung dalam satuan 10.000 myriad, atau ditulis 10⁸ dalam notasi modern, dan menggunakan eksponen-eksponen untuk mengurutkan kelas-kelas dari besarnya bilangan-bilangan. Tujuan Archimedes dalam penghitungan pasir adalah untuk menunjukkan bahwa sistem bilangan Yunani kuno dapat juga digunakan untuk menghitung jumlah yang sangat besar. Archimedes dikenal karena karyanya yang berjudul Samids atau penghitungan pasir, di mana beliau mencoba menghitung jumlah butiran pasir yang dapat mengisi alam semesta. Hasilnya, Archimedes menghitung bahwa jumlah butiran pasir yang dapat mengisi alam semesta adalah sekitar 10⁻63 butiran pasir. Yang ketiga, kuadratur segmen parabolik. Archimedes menggunakan metode dalam quadrature of a parabola untuk mencari luas dari bangun yang dibentuk oleh penarikan sebarang tali busur pada sebuah parabola. Archimedes mulai memeras luas dari segmen parabolik itu dengan menggambar bangun dalam bentuk segitiga yang alasnya sama panjang dengan alas segmen parabolik dan tingginya sama dengan tinggi segmen tersebut. Archimedes menggunakan metode eksausi untuk menghitung luas area di bawah kurva parabola. Beliau membagi area menjadi segitiga-segitiga kecil dan menghitung luas totalnya. Konsep kuadratur segmen parabolik memiliki aplikasi dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi untuk menghitung luas area dan volume benda-benda yang kompleks. Next, Apollonius dari Perga kerucut. Ini merupakan teman dari Archimedes. Jadi orang terakhir dari 3 ahli geometri yang termasyhur pada periode 300 hingga 200 sebelum Masehi adalah Apollonius, tokoh lebih muda yang sezaman dengan Archimedes. Apollonius lahir di kota Perga, Yunani, dekat dengan pantai Tenggara. Saat masih remaja, dia pergi ke Alexandria mungkin untuk belajar di museum kepada para penerus Euclid dan menetap di sana selama bertahun-tahun. Jadi, ini saya tampilkan hanya untuk sekedar tahu saja karena terdapat pada modul 6. Untuk konsep matematika by Archimedes, fokus pada 3 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu mengestimasi nilai pi, menghitung pasir, dan kuadratur segmen parabolik. Pada kesempatan ini, saya juga akan membahas beberapa topik yang menurut saya memang penting untuk teman-teman ketahui. Di antaranya yang pertama yaitu siapakah Raja Hieron II? Raja Hieron II adalah penguasa Sirakus, seorang pelindung sekaligus pengagum pengetahuan dan keahlian Archimedes. Ketika Raja Hieron masih hidup, Sirakus adalah sekutu setia Roma. Penguasa yang adil dan cinta pengetahuan ini wafat pada tahun 215 sebelum Masehi.
Kemudian, mengapa Archimedes termasyhur? Archimedes sangat termasyhur pada masa kuno karena tulisan-tulisan matematikanya, penemuan-penemuan mekanisnya, dan cara cerdas untuk merancang pertahanan di kota asalnya selama Perang Punik Kedua pada tahun 218 sampai dengan 201 sebelum Masehi. Namun demikian, meski memiliki bakat-bakat mekanis, Archimedes sebenarnya jauh lebih peduli terhadap studi-studi teoritis dibandingkan terhadap penemuan-penemuan yang berkaitan dengan kebutuhan praktis, seperti diceritakan oleh Plutarch dalam The Life of Marcellus. Yang terakhir, saya akan menjelaskan antisipasi Archimedes ke arah hadirnya integral modern. Archimedes menyatakan bahwa permukaan-permukaan hendaknya dianggap tersusun atas garis-garis sejajar yang banyaknya tak hingga, dan bahwa bangun-bangun ruang putar terisi penuh oleh lingkaran-lingkaran. Tetapi Archimedes tidak menganggap penalaran intuitif seperti itu sebagai bukti, melainkan hanya sebagai penyelidikan awal bagi pembuktian ketat melalui metode pemerasan. Dengan menggunakan metode pintar ini, dia menemukan luas-luas permukaan, volume-volume, dan pusat-pusat gravitasi dari berbagai bangun putar. Meski pencapaian-pencapaian ini merupakan antisipasi-antisipasi luar biasa dari hasil-hasil yang kelak ditemukan dalam kalkulus integral, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak mengaitkan gagasan yang terdapat dalam kalkulus tersebut dengan Archimedes, karena konsep limit yang terdapat pada inti dari kalkulus sebenarnya berbeda dari argumen-argumen Archimedes. Perlu saya kenalkan juga istilah metode pemerasan atau method of exhaustion tidak digunakan oleh orang-orang Yunani kuno, melainkan diperkenalkan oleh matematikawan Jesuit bernama Gregory Stephenson dalam bukunya berjudul Opus Geometricum 1647. Metode ini dibahas dalam karya Archimedes dengan dua bentuk utama. Bentuk pertamanya berupa melingkupi bangun geometrik yang luas atau volumenya dicari di antara dua bangun geometrik yang lainnya, yang dapat dihitung dan ditunjukkan sebagai mendekati satu sama lain secara tak terbatas. Bentuk keduanya adalah memasukkan bangun-bangun yang dipilih secara tepat ke dalam bangun yang luas atau volumenya dicari. Kemudian sedemikian cara, luas atau volume-volume dari bangun-bangun yang dimasukkan tersebut ditingkatkan sampai selisih di antara bangun-bangun itu dan kuantitas yang sedang dicari menjadi sekecil yang diinginkan. Demikianlah tadi pemaparan diskusi 8 tentang konsep matematika oleh Archimedes yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Saya menerima saran dan masukan dari Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.